Berapa nih Pak? Terus ada gak sih yang dipanggil-panggil Pak? Si pembuat KTP atau lain itu Pak? Untuk rata-rata kemarin kita terakhir audit 30 juta per bulan. Bulan. Omsetnya dia per bulan. Untuk para pengguna kita lakukan pengembangan. Termasuk perusahaan-perusahaan sudah ada, kita sudah ada datanya dan kita buka Facebooknya dan WA-nya karena pengembangan. Pak, ini diperkirakan udah berapa banyak SIM palsu dicetak atau dokumen lainnya? Dan yang penggunanya itu apakah emang dia korban nggak tahu palsu ataupun memang sengaja dia udah tahu bahwa yang dibikin itu palsu? Kalau untuk pencetakan ya kurang lebih bisa 500-an ya, sekitar 500 unit yang sudah terjual. Ini kalau pengguna itu kan pemesan ya termasuk juga pelaku tindak pidana karena dia tahu, dia sudah mengetahui bahwa ini palsu dan dipakai, apalagi sudah digunakan kita mana pasalnya 263 ya 2 pengguna dokumen palsu. Pak, lupa kasih SIM Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Perbedaan, kan masyarakat banyak yang juga nggak tahu ya. Itu perbedaan yang asli dan palsu itu beda di mana Pak? iya. Bisa di apa namanya? Diperlihatkan itu Pak yang asli dan yang palsu ya. Ya. Ini ya, nah ini punya saya nih, ini SIM asli. Kalau SIM asli itu yang pertama, kalau dari segi material itu hampir mirip, cuman kalau dari materialnya nanti dari ahli kita, dari ahli material kita nanti yang akan menentukan bahwa itu material yang digunakan sama si pelaku ini betul-betul asli atau tidak. Tapi secara kasat mata hampir mirip. Namun yang kedua dari segi tulisan, dari segi tulisan juga hampir sama karena kan dia menggunakan komputer ya, komputer pencetakannya juga hampir sama, otomatis itu juga bisa hampir mirip. Jadi kita tidak bisa katakan ini asli atau palsu. Nanti yang menjelaskan adalah ahlinya dari ahli material kita. Nah, yang paling jelas adalah scan barcode. Yang berikutnya adalah stiker pelapisnya ini, itu sudah jelas kita ada hologramnya. Yang terbaru ada hologramnya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini udah jelas nih, ada hologramnya, bisa diperlihatkan. Nah, dan untuk menentukan SIM ini yang ketiga, menentukan ini materialnya asli atau tidak, itu yang ada di belakangnya. Nah, ini udah jelas dari chip, bukan chip ya, apa sih namanya, hologram itu. Kalau dari Korlantas itu pengadaannya sudah jelas bahwa hologram ini sampai kapanpun tidak akan bisa dipalsukan. Nah, ini itu yang paling menentukan bahwa itu SIM-nya asli atau palsu. Gitu. Pak, dari pembuatannya sendiri untuk SIM yang palsu ini kan nggak jauh beda Pak dengan yang asli. Nah, bisa nggak Pak kasih masukan ke masyarakat gitu, cara-caranya, biarkan selama ini kan masyarakat tahunya bikin SIM itu susah Pak, makanya mereka banyak yang lari untuk bikin SIM yang KW-KW kayak gitu. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak Pak himbauan gitu kalau untuk bikin SIM asli harus begini gitu Pak? Ya, yang jelas. Artinya sebenarnya sih jangan terpaku atau iming-iming dari
apa ya, online, Facebook atau segala macam, ya silahkan datang ke Satpas pembuatan SIM. Kan di DKI kan sudah ada 5 ya, 5 apa 6 di DKI Jakarta sendiri kan ada Satpas dan Mogot. Kalau mau misalnya daerah Depok ada Satpas Depok, di orang Bekasi ada di Bekasi. Jadi kalau dibilang himbauan itu asli atau enggak, ya jangan ada iming-iming, harus datang ke kantor Satpasnya. Itu aja sih sebenarnya. Melakukan uji, kan sekarang juga ujiannya tidak terlalu bagaimana ya. Memang sih karena ada sekarang kan masyarakat itu kan selalunya pengen ini dipersulit. Bukan masalah dipersulitnya ya, ini kita berbicara masalah keselamatan. Kalau kita persulit maksudnya ya, kita berbicara ya, kalau kita misalnya persulit atau dipermudah pada saat latihan, nah bagaimana nanti pada saat di jalan? Kan seperti itu, karena di jalan itu bahaya.